Recording apa? Oke, jadi dia kalau discrete itu dia pakai X sama 1, 2, 3 kayak satu blok gitu. Sedangkan kalau continue itu kan yang berada di selang. Jadi distribusinya itu gambarnya yang continue, yang nggak ada patah-patahnya lah. Kalau discrete itu kan yang patah-patah kan, yang gini, gini, gini. Tuh. Itu perbedaan discrete dan continue. Harusnya udah intuitif lah. Oke, selanjutnya adalah distribusi Bernoulli. Jadi distribusi Bernoulli ini adalah percobaan satu usaha, dan satu usaha itu hasilnya bisa sukses atau gagal. Nah, usaha itu sukses kita notasinya P, dan gagal notasinya 1-P. P itu berarti peluangnya. Jadi sukses itu peluangnya misalnya 0,5%. Jadi kalau peluang gagalnya berarti 0,5 atau 50%. Jadi peluang gagalnya itu juga 50% kan. Ini cukup intuitif lah harusnya. Terus kita bisa nentuin perubahan acaknya. Jadi si X itu si X itu kita misalin berdistribusi Bernoulli ini. Nah, X itu bernilai 1 kalau terjadi sukses atau 0 ketika terjadi gagal. Sukses gagal ini bisa disesuaikan dengan keinginan masing-masing. Misalnya melempar satu koin. Jadi satu koin itu kan ada dua sisi. Sisi gambar, ada gambar dan angka. Jadi kita bisa nentuin, kita pengennya apa nih? Kita misalnya pengennya gambar. Jadi suksesnya itu kita ada di gambar. Dan angka ini gagal. Ini pubah acaknya nilainya 1 dan ini 0. Gitu. Selanjutnya fungsi peluang. Jadi fungsi peluang, jika X berdistribusi Bernoulli dengan parameter P, P ini berarti tadi peluangnya, peluang suksesnya. Jadi fungsi peluangnya adalah Px itu P pangkat X, 1-P pangkat 1-X. Hmm, mungkin ini cukup intuitif sih harusnya. Jadi peluang sesuatu terjadi, peluang si X itu adalah, kan X itu diantara 0 atau 1 kan. Ini maksudnya. Jadi si X itu bisa 0 atau 1. Nggak ada yang di tengah-tengah karena dia discrete. Jadi dua kemungkinan. Dia terjadi kalau gagal, dia kalau gagal berarti yang terjadi kan ini kan peluang ini 1-P. Kalau gagal. Kalau dia sukses, peluangnya ini. Kalau ini 0, kalau ini 1. Kalau dia sukses, peluangnya ini. Gitu. Mungkin kalau bagian ini cukup intuitif. Terus ke momen. Momen pertama itu kan min, kan, rataan. Momen pertama ya pakai persamaan biasa. Jadi yang momen itu yang N I sama 1 X kali PX di nilai nilai ubah acaknya dikali peluangnya. Jadi yang 0 itu kan peluangnya 1-P kan. Makanya 0 kali 1-P. 0 kali 1-P 0. Jadi ini coret 1 kali P. Ini 0, tidak ada. 1-P. 1 kali P. Jadi momen pertamanya itu rataannya adalah P. Terus momen kedua. Momen keduanya ya X-nya ini dikuadratkan jadi 0 kuadrat, 1 kuadrat, dan sama aja hasilnya P juga. Jadi variansi dari Bernoulli ini adalah P min P kuadrat, jadi P 1-P. Hmm, aku rekomen sih kalau Bernoulli ini, kalian kalau bisa hafal bisa. Ini cukup gampang, tapi kalau mau nurunin juga cukup gampang juga, cukup intuitif. Jadi eh, bisa dua-duanya. Lalu ada fungsi indikator. Jadi fungsi indikator itu kalau kayak yang tadi di Bernoulli, kalau dia bernilai 1 atau kita anggap sukses, sukses itu berarti kejadian A terjadi. Jadi kalau sukses 1,
Kalau selain A atau gagal, berarti nol. Itu gitu aja. Terus distribusi binomial. Jadi distribusi binomial ini adalah eh, gabungan kejadian kita melakukan percobaan Bernoulli berkali-kali sebanyak n kali. Jadi tadi Bernoulli kan satu doang. Jadi binomial ini lebih dari satu sebanyak n kali. Notasinya seperti ini: x, b, n. N itu jumlah percobaan yang dilakukan, p itu peluangnya. Jadi persamaan dari fungsi fungsi masa peluang dari distribusi binomial adalah ini. Dia ada ini, yaitu NCX. Ini bisa pakai kalkulator aja untuk ngitungnya. Tapi intinya adalah si PX ini, kan kita X adalah percobaan, X adalah misalnya jumlah sukses. X-nya adalah jumlah sukses. Berarti kita di suksesnya itu kita mau sebanyak X kali. Berarti P pangkat X, kita mau suksesnya X kali. Sisanya, yaitu N min X, itu gagal. Jadi P pangkat X berarti sukses sebanyak X kali, gagal sebanyak N min X kali. Dengan faktor ini, NCX. Terus kalau nol kalau untuk X lainnya. Ya sesuai dengan pendefinisian. Jadi si X itu kan jumlah sukses ya. Jadi jumlah sukses itu mulai dari nol, satu, 2, 3. Gak mungkin negatif kan peluang jumlah suksesnya. Jadi dari nol sampai N. Hmm. Terus fungsi pembangkit momennya. Jadi fungsi pembangkit momen itu kan untuk diskrit adalah penjumlahan ET, E pangkat TX kali peluangnya. Jadi ya diturunin, dijabarin, terus jadinya momennya itu ini. Terus dari ini kita bisa turunin sekali untuk dapat momen pertamanya min, itu N kali P. Terus momen keduanya ini dapat variansinya ini. Kalau kalian mau gampang untuk hafalnya, jadi gampangnya sih hafalnya ini kan binomial kan. Binomial itu letakannya N kali P. Kalau variansinya itu N kali P kali satu min P. Jadi kalau mau cari yang momen keduanya itu kan bisa cari pakai jadi variansi. Jadi variansi X itu kan E pangkat E momen kedua dikurangi momen pertama dikuadratin. Jadi kita udah tahu ini N P satu min P. Ini E X kuadrat. Ini N kali P dikuadratin. Jadi kita bisa cari ini aja langsung. Gak usah dihafal gitu. Lebih gampang. Hmm, oke. Selanjutnya distribusi binomial negatif. Jadi binomial negatif ini adalah, jadi misalkan Y ini berdistribusi binomial negatif kita bilang. Jadi Y ini adalah perubahan acak yang menyatakan banyak kejadian gagal sebelum kejadian R muncul sebagai sukses. Jadi ini berarti banyak kejadian gagal. Berarti gagalnya itu sebanyak Y. Jadi ini gagal sebanyak Y sebelum kejadian ke R muncul sebagai sukses. Jadi kepadatan peluangnya, fungsi masa peluangnya adalah ini. Untuk distribusi binomial negatif. Terus momennya ini, fungsi pembangkit momennya ini, rataannya ini, variansinya ini. Terus distribusi geometrik. Kalau distribusi geometrik itu adalah menyatakan digunakan untuk memodelkan jumlah gagal hingga sukses pertama. Jadi bisa dilihat kan Y itu jumlah gagal, berarti gagalnya sebanyak Y kali hingga sukses pertama. Jadi kita jalannya itu dari awal kan, gagal, terus gagal, terus gagal, terus sukses terakhir. Jadi jumlah gagal itu kan ada tiga. Jadi ini satu min P, ini satu min P, satu min P, ini P. Jadi peluangnya ini tinggal dikali
kali, kali, kali. Dapatlah peluangnya. Fungsi pembangkit momennya ini, rataannya ini, variansinya ini. Lebih ke ngehafal sih sebenarnya ini. Terus distribusi hipergeometrik. Jadi distribusi hipergeometrik itu menyatakan jumlah sukses tanpa pengembalian. Jadi kalau yang tadi yang di binomial itu kan peluangnya tetap. Jadi setiap kali percobaan peluangnya itu tetap. Kalau di hipergeometrik peluangnya berubah karena nggak ada pengembalian. Terus fungsi masa peluangnya ini X-nya itu dari nol sampai minimum dari K dan N. Oke, jadi N ini adalah jumlah data yang dapat diambil. Jadi misalnya kita ada 10 bola gitu. Jadi kita ada kotak isinya ada 10 bola. Nah, kita mau ngambil 5 bola nih tanpa pengembalian. Jadi 5 ini 5 ini N, 10 ini N besar. Terus kita mau lihat dari jadi misalnya di antaranya ini dua merah. Kita mau nanya peluang kita dapat kalau satu merah, bola merah itu peluangnya berapa tanpa pengembalian. Jadi dua itu, yang dua ini jumlah bola merah atau jumlah sukses kita di dalam tong ini itu K. Kalau jumlah yang kita inginkan itu X gitu. Ya, jadi ini persamaannya. Terus rataannya ini variansinya ini. Nggak hafal juga sih. Terus distribusi multinomial. Jadi distribusi multinomial ini menggabungkan eh, kejadian-kejadian binomial sekaligus. Jadi ada X1, ada kejadian satu, kejadian 2 sampai kejadian K. Ini ini persamaannya kayak gini. Terus ingat ini penting sih. Jadi jumlah peluangnya semua itu sama dengan satu di sini. Terus ya X ini jumlah X-nya sama dengan N. Ini dua harus diingat sih. Terus ini fungsi pembangkit momennya ini, rataan ini, variansi ini, kovariansinya ini. Gitu. Terus distribusi Poisson. Jadi Poisson ini bisa dimodelin memodelkan bentar, untuk memodelkan jumlah kejadian pada suatu selang. Jadi misalnya eh, dalam kalau yang Buria suka pakai, jadi di gerbang selama 5 menit ada berapa mobil yang lewat gitu. Jadi jumlah mobil yang lewat itu kita misalin X. Misalnya kita mau 5 mobil untuk lewat. Jadi X, kita mau cari peluang si X sama dengan 5. Fungsi peluangnya untuk distribusi Poisson adalah ini. Ini cukup penting untuk dihafal. Momen pertamanya dengan penurunannya kayak ini, penurunannya jadi kan X kali PX, X per X faktorial. Jadi X faktorial itu kan X kali X min 1 faktorial. Ini, jadi X-nya itu bisa dicoret. X-nya bisa dicoret, jadi terus kita, jadi ini aim tujuannya itu nyampe ke sini. Jadi penurunannya ya sebenarnya ngikutin ini sih. Di pangkat min lambda kali lambda. Ini lambda X jadi ini. Jadi kita pecah lambda sama lambda pangkat X min 1 per ini. Terus kan kita ngejumlahin X kan. Jadi yang ini bagian yang nggak punya X, jadi kita keluarin aja. Terus sampailah ke sini dengan misalin Y sama dengan X min 1.
Terus perhatikan bahwa jika Y berdistribusi kosong, jadi jumlah peluangnya yang terjadi itu satu. Jadi kan misalkan Y ini berdistribusi kosong. Jadi jumlah dari ini kan Px Y. Jadi ini kan fungsi peluangnya, terus kita jumlahin semua. Kita jumlahin semua peluangnya, itu kan pasti satu kan. Jadi eh, pakai ini kita bisa dapetin persamaan ini. Jadi sigma dari lambda Y per Y faktorial itu sama dengan E pangkat lambda. Jadi E pangkat lambda ini kita masukin lagi ke sini. Jadi lambda kali E pangkat min lambda kali E pangkat lambda. Jadi rataannya itu lambda. Terus momen keduanya juga cukup mirip. Hitungnya ya ngikutin penurunannya ini aja. Kalian boleh dipelajari. Tapi keluar gak ya? Soalnya ibunya cuma bilang kayak distribusi diskrit dan kontinu doang. Kalau yang lebih spesifiknya itu lebih ke gamma. Tapi nanti bakal ada kok bagian gamanya yang lebih spesifik. Oke, jadi ekspektasi X kuadrat ini, variansinya ini. Nah, kayaknya sih kalau dari varian, kita kalau, jadi si Poisson ini sebenarnya yang membuat dia unik adalah dia rataan sama variansinya itu sama, yaitu lambda. Nih, lambda ini parameternya. Rataan dan variansinya sama. Ini variansinya lambda, rataannya lambda. Terus ya ini kayak penurunannya aja sih. Terus fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen ya caranya kayak gini. Kita ada pakai definisi ini. Ini definisi kayak eh, hafalan aja sih. Banyak hafalan guys. Terus aku nambah dikit tentang aproksimasi. Jadi aproksimasi, kalau sampel size kita besar dan peluang kita kecil, misalnya kita ada kejadian binomial gitu, terus sampel size kita besar dan peluangnya kecil. Jadi kejadian ini bisa diaproksimasi oleh Poisson. Kalau sampel size-nya besar dan peluangnya sekitar 0,5, maka distribusi binomial itu bisa diaproksimasi oleh normal. Tapi ingat, kalau normal ini kan distribusi kontinu ya. Sedangkan kita binomial ini distribusi diskrit. Jadi harus ada continuity correction atau koreksi kontinuitas sebesar 0,5. Jadi kan misalnya ini jadian binomial kita gini. Sedangkan kalau kalau kontinu kan ini misalnya. Jadi kita harus ngambil ini misalnya satu. Jadi kita kalau misalnya mau nyari peluang si X sama dengan satu, jadi kita mau cari peluang ini pakai yang continuity kan. Kalau kontinu kan kalau peluang titik itu gak ada ya. Jadi kita mau cari peluang yang segaris ini aja. Kalau peluang kalau peluang di kontinu kan daerah di bawah kurva ya. Ini peluangnya. Jadi kita kalau mau cari peluang di X sama dengan satu, kita kalau di secara kontinu kita bisa tulisnya jadi peluang. Jadi ini kita maunya ini. Ya peluang si X itu satu min 0,5 sampai sampai 1 plus 0,5 gitu. Jadi dia ada di range 0,5 X 1,5. Atau aku bisa kayak suka mikirnya itu gini. Jadi kalau di kontinu kita kan discrete. Jadi kita nilainya 1, 2, 3. Bukan bilangan bulat gitu. Kalau kita dapat 0,7 misalnya. Ini kan bakal dimasukin ke satu kayak dibulatin gitu. Dan juga misalnya ini 1,4. Resiko 1,4. Kita dapatnya 1,4. Ini juga bakal dimasukin ke satu dibulatin gitu. Jadi ide kayak continuity correction itu kayak gitu. Jadi balik lagi kalau peluangnya sangat kecil, sangat-sangat kecil itu diaproksimasi oleh Poisson. Kalau
eh, peluangnya sekitar 0,5 atau masih lumayan gede lah. Jadi bisa diaproksimasi oleh normal. Mungkin segitu aja sih kalau di discrete. Terus selanjutnya ada kontinu. Oke, jadi yang pertama yang paling sering kita menghadapin itu adalah distribusi normal. Biasa disebut juga dengan distribusi Gaussian. Notasinya itu gini, mungkin sudah cukup familiar. Fungsi kepadatan peluangnya ini harus dihafal sih. Terus uniknya dari normal ini, rataan parameternya itu rataannya langsung dan variansinya langsung. Jadi langsung aja ini. Terus ada namanya normal baku. Jadi distribusi normal baku itu rataannya nol, variansinya satu. Jadi notasinya ini cara menstandarisasi sebuah perubahan acak normal non baku. Misalnya normal dengan rataan segini, mu dan variasi sigma kuadrat, itu kita bisa normalin dengan misalnya Z. Jadi Z itu adalah perubahan acak awal kita dikurangi rataan dibagi standar deviasinya atau akar dari variansinya ini, ya, akar variansi gitu. Maka setelah itu si Z ini bakal berdistribusi normal baku atau merata nol variansi satu. Kenapa kita harus kadang nge ngebakuin ke distribusi normal baku? Karena eh, untuk nilai-nilai peluang kalau kayak biasa tabel Z gitu, itu adalah nilai baku, nilai dari eh, normal baku. Jadi kita pakainya baku kalau kayak mau cari peluangnya atau gimana gitu. Jadi untuk nyari misalnya ada kejadian berdistribusi normal, terus kita mau cari peluangnya, tapi distribusi normalnya itu non baku. Jadi ada rataan, ada standar deviasinya, ada variansinya. Misalnya kan kalau normal tuh, nah kalau ngerjain soal-soal kayak gini, kalian boleh ngebayangin kayak bentuk distribusinya itu gimana dan titik-titiknya di mana. Jadi menurut aku itu lebih membantu biar lebih intuitif dan juga analisisnya itu lebih gampang. Oke, distribusi normal itu bentuknya kan gini. Dia normal, normal baku ya. Jadi normal baku ini di rataannya di nol, berarti yang puncaknya di nol, mediannya juga nol. Karena normal baku itu nggak ada skew-nya. Jadi normal baku itu kayak gini, puncaknya di nol. Terus kalau normal itu ingat ini kontinu terus, dia nggak bakal nol. Jadi dia bakal jalan terus sampai ke ujung, dia nggak bakal nyentuh nol. Terus ini normal baku. Kita mungkin bisa dapat punya eh, distribusi normal yang lebih berbeda, yang nggak baku. Contohnya kayak gini. Nih. Jadi kataannya itu misalnya hmm, jangan deh. Oke, jadi rataannya itu di sini misalnya. Oke, rataannya ini, terus ini lebih kurus di variansi. Karena lebih kurus berarti variasi di antara di- variasi datanya itu kan lebih kecil. Jadi dia bakal lebih kurus. Jadi variansinya lebih kecil. Misalnya ini eh, normal mu star sigma square star gitu. Mu star itu lebih besar dari mu karena rataannya itu kan lebih tinggi ya, lebih di kanan. Terus variansinya itu lebih kecil dari variansi dari satu. Itu ini lebih besar dari nol. Lebih besar dari nol, variansinya lebih kecil dari satu karena lebih sempit gitu. Ya visualisasinya kayak gitu. Terus ada bivariate normal. Nah, bivariate normal ini lebih messy. Jadi bivariate normal itu menggunakan dua
variabel, dua perubahan acak. Terus notasinya N2 berarti kita ada dua bivariat, gitu, dua. Terus ada biasanya mereka nulisnya mu 1 mu 2 mu 1 ini rataan si X1, mu 2 rataan X2, variansi X1, variansi X2, terus rho. Rho ini kalau dari ADW itu kan kita tahu korelasi ya. Nilai korelasi antara X1 dan X2. Jadi X1 itu berdistribusi normal, X2 berdistribusi normal. Fungsi peluang gabungannya itu ya kayak gini, cukup capek sih belajar hafalnya. Cuman kayaknya gampang sih. Jadi kan kalau biasa kita bandingin deh ya. Kalau normal biasa kan 2pi kali sigma atau sigmanya di depan aja deh kali eksponen min setengah kali x min mu per sigma dikuadratin. Oke. Jadi kalau bivariat itu dia sigmanya ada dua, ini sedangkan ini satu kan. Terus ininya jadi ini, terus kita nambah ini pro ya. Ini itu pro korelasinya, bukan P. Terus ini di kayak ininya dikuadratin gitu. Terus ini ada ini kuadrat kurang dua kali rho kali ini tambah ini kuadrat. Hafalan sih. Nah, rho korelasi, korelasi itu kovariansi X1 X2 bagi variansi X1 kali variansi X2. Atau kalau mau gampang bisa disingkat jadi ini dengan C-nya ini, I-nya ini. Hafalan. Cukup banyak sih hafalan ini. Terus jika dilakukan marginalisasi fx1, 2, x2, jadi fungsi kepadatan peluang bivariat tadi, karena x1 atau x2, jadi kita marginalisasi si x1, si fungsi ini terhadap x1. Jadi akan diperoleh PDF normal univariat. Hmm, bentar. Aku tadi ada ketemu foto yang cukup berguna untuk, jadi nah gini, ini kayak eh, bentuk distribusi bivariat normal. Jadi bisa dilihat ini ini yang A, ini yang B. Kalau kita biasanya X1, X2 gitu. Jadi X1 sama X2 ini berdistribusi normal something lah gitu. Pokoknya normal. Jadi kita kalau marginalin ke B, kita marginal B, kita dapatnya ini. Jadi kita itu dapatnya distribusi normal di sini gitu. Kita kayak kalau marginal itu ide kayak visualisasinya itu kita liatin eh, kayak fungsi gambar ini, tapi di satu sisi aja. Jadi kita langsung lihat straight on ke B gitu. Dari B. Kita lihat straight on bentuknya gimana. Jadi bentuknya ini kan kalau kita lihat dari sini, bentuknya itu bakal normal kayak gini. Terus kalau kita lihat straight dari A, bentuknya kayak yang merah ini gitu. Jadi distribusi bivariat itu bentuknya kayak gini, kan dia kayak 3D gitulah. Mungkin lebih gampang untuk memvisualisasinya. Kalau kalau mau boleh you can spend more time on this graph. Oke, balik ke rational continuous. Oke, normal. Terus ada fungsi ya. Jadi kalau jika dilakukan marginalisasi, yang kayak tadi dimarginalisasi berarti kayak dijiplak atau dilihat dari satu sisi doang. Terhadap X1 atau X2, maka akan diperoleh PDF normal univariat. Jadi dia bakal bernilai univariat. Gitu. Terus fungsi pembangkit momen gabungan. Fungsi pembangkit momen gabungannya ya MT1 T2, definisinya ini, caranya ini, hasilnya ini.
aku gak bakal ngejelasin, soalnya aku juga gak hafal. Dan kalau harusnya sih ibunya gak bakal sekejam itu. Semoga di kataannya ini covariance matrix. Jadi kalau biasa kan kita cuma ada variansi gitu. Tapi ini ada covariance matrix. Jadi ini bacanya kayak gini. Jadi sigma ini ada satu X2 satu X2 nih. Jadi di sini itu kovariansi X1 X1. Kovariansi X1 X1 berarti kan kovariansi dengan dirinya sendiri kan. Ini kan berarti variansi X1. Sama juga dengan ini kovariansi X2 X2 jadinya variansi X2. Terus kalau sini kovariansi X2 X1 ya sama aja dengan kovariansi X1 X2. Terus ini kovariansi X2, X1, X2 ya sama aja gitu. Jadi bacanya kayak gini. Jadi ini tuh variansi X1, ini variansi X2, terus ini kovariansi X1 X2, kovariansi X1 X2. Ya, ini sesuai sih kalau yang tadi kan definisinya kan korelasi itu kovariansi X1 X2 dibagi variansi satu kali variansi 2 gitu. Jadi bentar, ini udah kuadrat gak ya? Hmm. Harusnya sih ada kuadratnya karena definisinya kan ini rho kali X1 sigma satu kuadrat sigma 2 kuadrat. Jadi harusnya ada kuadrat sih. Oke, terus kovariansi X1 X2 ya bisa ditulis kayak gini. Terus pakai fungsi pembagi momennya ini. Jadi kalau ekspektasi X1 X2 itu kita bisa dapetin di fungsi pembagi momen tadi. Kita turunin terhadap X1, terus kita turunin terhadap X2 dengan T1 T2-nya 0. Jadi kalau mau ini dari sini. Kalau mau ini kita dari sini. Terus kalau kita mau ini kita dari sini. Tuh. Oke, lanjut ke gamma. Jadi ini masih yang surface level ya, belum ke yang mungkin lebih dalam. Jadi kayak surface-nya gini. Jadi gamma itu ada dua parameter, alpha dan beta. Dengan alpha dan beta itu lebih besar dari nol. FKP-nya itu adalah si ya gamma fungsi gamma alpha, beta pangkat alpha, x pangkat alpha min satu, pangkat min x per beta. Jadi yes ini hafalan lagi, tapi kayak buat kalian tuh kalau banyak-banyak latihan sih sebenarnya. Jadi kayak banyak-banyak latihan bakal nulis-nulis persamaannya terus. Kayak kalau latihan itu langsung nulis mesti kepadatan peluangnya gitu. Jadi kayak dari sana bisa lebih cepat ngapalnya. Jadi fungsi kepadatan peluangnya ini dengan domainnya ini X-nya itu dari nol sampai tak hingga. Jadi gamma itu adalah distribusi yang kontinu dan non negatif. Jadi si X itu dari nol sampai tak hingga. Terus nol untuk X lainnya. Jadi gamma alpha itu fungsi gamma dengan gamma alpha itu definisinya ini. Alpha min satu faktorial. Ekspektasi X-nya alpha kali beta, variansinya alpha kali beta kuadrat. Terus ada eksponensial. Eksponensial ini adalah gamma dengan alfanya itu satu, betanya itu seper lambda. Notasinya kayak gini, fungsi kepadatan pulangnya kayak gini. Jadi sebenarnya kalau kalian sudah hafal yang ini, yang gamma, kalian bisa skip aja sih. Kayak kalian nggak hafal ini, terus kalian kan tahu alfanya satu, betanya seper lambda. Jadi bisa tinggal langsung masukin ke sini, nanti bakal dapat ini.
Jadi kalian bisa hafal kayak gamma. Jadi eksponensial itu adalah gamma 1, seper lambda. Dan nanti bakal dapat ini. Terus rataannya juga seper lambda. Ini bisa dari yang gamma juga kan alfa kali beta ya. Alfanya ini, betanya ini. Jadi alfa kali beta ini seper lambda. Variansi X ini alfa kali beta kuadrat. Jadi betanya dikuadratin dapat ini. Terus distribusi beta. Distribusi beta notasinya ini beta alfa koma beta. Terus FKP-nya ini dengan fungsi beta. Ini adalah fungsi beta. Kalau tadi kan fungsi gamma, kalau yang ini fungsi beta. Sedikit berbeda ini definisinya. Atau ini yang lebih sering digunakan. Jadi beta sama A, gamma gamma A, gamma B per gamma A tambah gamma B. Gamma A tambah B. Terus momen momen ke K, jadi ini nggak pakai fungsi pembangkit momen, tapi langsung momennya langsung, karena lebih gampang. Jadi momen ke K itu ini, jadi dari rataannya dapat segini, variansinya juga dapat segini. Terus ada distribusi Weibull. Weibull ini W alfa koma beta. Oh ya, kalau di soal itu biasanya kalau distribusinya itu biasanya udah ditulis di soalnya gitu, kayak soal ini si X berdistribusi Weibull atau si X berdistribusi ini berdistribusi itu gitu. Jadi nggak usah dipikirin kapan mau pakai. Fungsi kepadatan peluangnya ini alfa kali beta, X maka beta min 1 dengan X besar dari nol. Ratannya ini, valensinya ini, hafalan lagi. Cumulative distribution functionnya ini ya kumulatif. Ya kalau kumulatif, distribusi kumulatif itu kan yang dari batas bawah kan ini nol kan. Nol sampai yang kita mau X, terus kita integralin alfa, beta, si fx-nya, tx. Ya, ini definisinya gitu. Dari yang sebelum tes, fungsi distribusi kumulatif. Terus ada chi-square. Chi-square atau chi kuadrat ini notasinya kayak gini, kayak beda aja sih. Kayak kalau biasa aku nulisnya kayak yang ini melengkung, yang ini lurus, gitu. Terus kuadrat. Terus banyak buku yang suka nulis chi-square, terus R-1 atau R gitu. Tapi R ini kayak ini eh, derajat kebebasannya. Dan kalau dulu di Andat kan kita belajar derajat kebebasan itu nulisnya di bawah kan. Jadi aku di sini nulis di bawah aja. Tapi beware kalau yang di buku itu bisa tulis di samping gitu. Nah, chi-square ini sebenarnya kasus khusus dari distribusi gamma juga. Nah, alfanya R per 2, betanya 2. Jadi bisa masukin nilai-nilai ini ke distribusi gamma, kita bakal dapat chi-square ini. Ya, bentuknya kayak gini. Fungsi pembangkit momennya adalah ini. Oh ya, fungsi pembangkit momen untuk gamma ada gak ya? Oh enggak ada ya. Nanti di bagian gamma ada kok. Jadi fungsi untuk turunan keluarga gamma nggak perlu dihafal semua fungsi pembangkit momennya, karena kita bisa pakai fungsi pembangkit momen dari gamma. Jadi kan fungsi pembangkit momen dari gamma itu bakal ada bentuknya itu, misalnya si Y ini gamma alfa koma beta. Jadi fungsi pembangkit momennya itu kan adalah 1 min beta pangkat T min alfa, maka min alfa. Betanya ini 2, jadi 1 min 2T, terus alfanya R per 2, min R per 2, dapet deh. Gitu. Jadi kalau untuk turunan gamma itu bisa ngehafal gammanya aja, sama ngehafal nilai ini, kasus khususnya itu parameternya apa. Terus rataannya bisa alfa kali beta yang tadi sama R, alfa beta kuadrat, 2R. Terus ada distribusi T. Jadi T student biasanya. Jadi definisinya tuh ini, T sama dengan Z per akar
V per R. Z itu norma baku. Jadi ini norma baku. Kalau ini adalah chi square dengan derajat kebebasan R. Terus ini derajat kebebasan. Jadi kalau normal dibagi akar chi square dibagi R itu ubah acaknya berdistribusi T. Ini definisinya. Terus fungsi kepadatan peluangnya ini dihafal juga. Tapi aku bingung sih. Jadi kalau ibunya nggak sekejam itu, harusnya kita nggak harus ngehafal semua karena agak tidak logis, tidak ngotak kalau menghafal semua sih. Jadi kalau ibunya baik harusnya ada hint-hint gitu atau apalah dari untuk distribusinya. Nggak mungkin kita harus hafal ini. But we don't know, kita harus ya siap-siap aja sih. Terus rataan dan variansi, ini nurunin rataan dan variansinya, rataannya nol, terus variansinya nih. Kalau penurunannya, hmm, oke, jadi ya ini sih, jadi bisa pakai yang ini, E pangkat T pangkat K, E, ET. Jadi si T pangkat K, ya kayak yang biasa yang ini X pangkat K gitu. Kita mau momen pertama berarti E pangkat X, E, E ekspektasi X. Kita mau momen kedua X, ekspektasi X kuadrat. E, E, T ini X lah bisa, biasanya kita pakai. Jadi T ini kan bisa ditulis kayak gini, K, terus kita bisa pecah W pangkat K, terus R per V pangkat K per 2 karena ada akarnya. R-nya bisa keluarin karena dia konstan. R-nya keluarin. E pangkat W, E ekspektasi W pangkat K, ekspektasi V pangkat min K per 2 untuk yang K. Berarti kalau K-nya 1 kita mau momen pertama, ya udah tinggal masukin 1, 1, 1, 1. Ini berdistribusi. W kan berdistribusi norma baku. Jadi rataannya 0, R setengah. Ini juga gak peduli karena ini udah 0 kan. Jadi bakal 0 langsung. Terus momen keduanya ya ini nggak dijabarin sih. Harusnya nggak ada sih. Sehingga variansinya ET kuadrat, ekspektasi T kuadrat, dikurangi ekspektasi T dikuadratin. Dapatnya ini. Kayak hafal ini aja sih. Terus F distribution, distribusi F. Distribusi F ini definisinya adalah F sama dengan U per R1 V per R2. Dan dengan U, V ini U bacak bebas, saling bebas, masing-masing berdistribusi chi-square. Jadi ini distribusi chi-square R1, ya ini chi-square R2. Ya dibagi dengan uh, degree of freedom, derajat kebebasan mereka masing-masing. Terus kepadatan peluangnya ini, ya hafal lagi. Sifatnya ini cukup penting. Jadi ya kita mau nyari misalnya alfa sama dengan 5% gitu. Jadi kita kalau mau 95% kita bisa pakai ini, pakai yang inilah. Kayak biasa dulu di Andat gitu. Ini, bentar, ini nggak konsistensi. Ini harusnya R1, R2, R1, R2, R1. Jadi ini dibalik gitu. Rataan ini dan ini ya aku skip karena ya nggak masuk akal juga sih di nurunin. Jadi hafal aja. Kalau bisa hafal. Oke, kalau distribusi kontinu itu kayak gini, banyak hafalan juga sih. Oke, terus next harusnya ke gamma sih. Oke, gamma. Jadi ini kayak dari ibunya udah hint besar kayak bakal keluar yang ini. Oke, jadi TLDR. Distribusi gamma ini biasanya digunakan untuk memodelkan
lama waktu tunggu. Nah, kalau yang tadi kan kosong itu, kalau kalian ingat, kosong itu jumlah kejadian pada selang waktu. Waktu misalnya. Kalau gamma ini adalah lama waktu antar kejadian. Gitu. Jadi misalnya kita punya kejadian nih, ini waktunya. Terus kita ada kejadian di sini, di sini, di sini, di sini. Misalnya ini 0, ini 1. Kosong itu, kalau kosong dia ngemodelkan berapa banyak kejadian di selang waktu 0 sampai 1 ini. Kalau gamma, kalau gamma itu dia ngemodelin ini waktu tunggunya. Jadi kita mau ke 1. Jadi dia ngemodelin waktu ini, waktu ini, waktu ini, waktu ini. Itu perbedaan kosong sama gamma. Mereka saling berhubungan gitu. Jadi mungkin kalau tiba-tiba ibunya ada ngeluarin soal kayak apa hubungan gamma dengan kosong, kalian bisa ngegambarin lah kayak gini. Jadi kosong itu jumlah kejadian pada selang waktu, kalau gamma itu lama waktu antar kejadian. Fungsi kepadatan peluangnya ini, ya kayak tadi fungsi gamma, kepadatan peluangnya, fungsi gamma itu ini dengan definisi kalau yang integral itu kayak gini, yang bagian belakang gini gitu. Fungsi pembangkit momennya ini, rataannya ini, variansinya ini, kayak tadi. Terus keluarga gamma. Jadi keluarga gamma itu ada eksponensial, yaitu gamma 1,1 per lambda. Ada chi-square gamma R per 2,2. Terus ada beta. Beta ini adalah gamma ini dibagi gamma alfa. Jadi beta itu kan beta alfa koma beta. Jadi dia itu adalah gabungan gamma, gamma alfa, koma satu per gamma alfa koma satu plus gamma alfa beta koma satu. Oke, ini masuk ke daerah yang sangat messy. Jadi ini nurunin fungsi gamma. Nggak tahu bisa keluar apa enggak. Jadi fungsi gamma kita ngambil dari sini. Jadi integral ini, integral ini kalau kita turun jabarin-jabarin, kita dapat ini. Itu integral dari 0 sampai tak hingga e pangkat min dx, dx itu sama dengan seperti. Dari sana kita ngambil turunannya. Turunin ini, turunin kiri kanannya, kita turunin, ya turunan ini bisa masuk ke dalam, jadi turunan parsial terhadap T, jadi ini min seperti kuadrat, turunin ini, jadi ini, dapatlah ini, terus kita bisa ngambil turunan lagi, kita nurunin ini lagi, terus dapat ini, ya kayak kita bakal bisa nurunin, nurunin, terus bakal muncul eh, polanya gitu. Jadi di sini kan seperti kuadrat. Ini 1 kali 2 per T pangkat 3. Jadi ini 1, 2, 3 T pangkat 4. Jadi kayak ada pola faktorialnya gitu. 1 kali 2, 1 kali 2 kali 3. Perhatikan bahwa secara umum dapat ditulis ini. Jadi min 1, min satunya pangkat N kan. Jadi yang pertama itu ada negatif, kedua positif, ketiga negatif, makanya pangkat N. Ini juga negatif, positif, negatif. Pangkat N, coret-coret, dapat ini. Terus biar cantik kita misalkan ini, terus kita integralkan, ambil T sama dengan 1, kita dapat fungsi gamma tadi. Jadi fungsi gamma itu ini definisinya. Dan penurunannya itu kayak gitu. Selanjutnya ke distribusi gamma. Jadi kayak tadi distribusi gamma memodelkan waktu tunggu. Notasinya ini gamma alfa koma beta dengan alfa besar dari nol, beta besar dari nol. Alfa itu biasa dibilang shape, beta itu biasa dibilang scale,
Terus ada lambda. Lambda ini dibilang rate. Lambda ini kayak yang di kosong itu. Dan nilainya per beta. Kalau di sini kita pakainya yang beta. Kita pakai yang scale. Kalau yang beta ini kita pakai yang scale. Kalau kalian hati-hati, kalian harus hati-hati sih kalau kayak keluar cari di internet gitu, biasa mereka bisa pakai yang ini. Jadi alpha koma lambda, tapi mereka tulisnya beta. Tapi sebenarnya kalau di definisi kita tuh ya pakai rate-nya lambda gitu. Tapi kalau di sini sesuai dengan kelas, kita bakal pakai yang alpha beta ini sebagai scale. Fungsi kepadatan peluangnya ini cukup penting untuk dihafal. Oke, terus ke MGF-nya atau fungsi pembagi momennya. Penurunannya itu menurutku cukup penting ya untuk dihafal. Mungkin bisa keluar, ya kayaknya keluar sih karena ibunya kan udah bilang fungsi pembagi momen gamma. Jadi caranya adalah kan fungsi pembagi momen itu ekspektasi ETX. Kita pakai integral dari nol sampai tak hingga, karena batas bawahnya kan nol. Untuk gamma dari nol sampai tak hingga, E pangkat TX kali fungsi kepadatan peluangnya. Yang ini nggak, kita kan integral terhadap dx, jadi ini bisa keluar jadi gini, integral ini. Oke, jadi kalau kalian teliti, kayak ini bentuknya tuh mendekati ke fungsi gamma. Kayak ini fungsi gamma. Jadi kita mau tujuannya itu ke sini. Kita mau jadiin fungsi gamma biar kita bisa coret ini. Ya udah, caranya adalah kita kan tadi udah keluarin nih, yang nggak ada x-nya. Terus kita misalin ini itu jadi min min u. Jadi kita misalkan si ini jadi min u. Sehingga du itu ya turuninnya min t nih. Terus kita masukin ini tab, terus yang berarti kan ini dx itu sama dengan seper min t min seper b atau du gitu. Terus aku langsung keluarin hmm, yang tadi x-nya jadi ini ini kan dari sini x-nya jadi ini jadi min u, terus ini pangkatnya dimasukin, jadi ini tab ininya keluar, integral nol sampai tak hingga u pangkat alfa min satu pangkat min u du. Ini adalah fungsi gamma bentuk. Fungsi gamma alfa. Ini alfa min satu. Ini u ini alfa min satu gamma. Ini jadi gamma, fungsi gamma alfa. Gamma alfa bisa dicoret, jadi ya tinggal dikali, dapatlah fungsi pembangkit momen untuk gamma ini. Kalian boleh latihan untuk nyari ini. Terus rataan dan variansi ya pakai MGF, tinggal diturunin dengan T sama dengan 0, dapat rataannya itu alfa kali beta, momen keduanya itu ini, diferensinya ini. Eh, Kalian boleh ya banyak-banyak latihan sih ngitung nurunin ini. Terus tanpa MGF, jadi aku ngasih dua juga, kalau pakai MGF sama nggak pakai MGF, moment generating function atau fungsi pembangkit momen. Jadi perhatikan daerah distribusi gamma itu dari nol sampai tak hingga X kali fungsi kepadatan peluangnya. Terus keluarin integral ini, terus kita mau menuju ke fungsi gamma lagi. Jadi kayak ingat kalau kita kerja sama distribusi gamma itu, kita fungsi gamma, kita mau nujuin ke fungsi gamma gitu. Jadi fungsi gamma itu penting bentuknya. Ingat, di ini dapat gini, bentuknya mirip sama fungsi gamma. Jadi kita kayak tadi, misalnya ini sama dengan negatif U. Jadi X min B, X per beta sama dengan U. Sehingga ini terus kita pecah,
Kita keluarin yang nggak guna, yang nggak U, yaitu ini sama ini. Kita keluarin, kita bisa coret, keluarlah fungsi gamanya. Fungsi gamma ini alfa, jadi gamma alfa plus satu. Jadi ini kalau gamma alfa plus satu kan alfa faktorial. Terus gamma alfa itu alfa min satu faktorial. Ini sama dengan alfa kali alfa min satu faktorial. Ini coret-coret jadinya alfa beta. Momen kedua juga mirip, yaitu kita nujuin ke fungsi gamma lagi, bakal dapat ini, variansinya sama juga, alfa kali beta kuadrat. Oke, jenis-jenis distribusi gamma, gamma kalau eksponensial itu gamma 1, lambda, notasinya ya ini, ini, ya kayak tadi yang fungsi pembangkit momennya kan, ini kan, bisa kita lihat, langsung masukin aja 1, lambda, dapat ini. Nah, rataannya juga sama, alfa kali beta, variansinya alfa kali beta kuadrat, 1/lambda kuadrat, jadinya. Oke, untuk beta sedikit lebih susah. U definisinya ini U per U plus V dengan U itu gamma alfa, satu, V gamma beta, satu dengan U dan V saling bebas. Jadi efek U ini fungsi padatan peluangnya, terus ada fungsi betanya, ini, terus expect untuk momen-momennya bisa ngitung pakai ini. Jadi terakhir ratannya ini variansinya ini. Chi-square. Chi-square itu gamma R per 2,2. Notasinya ini bisa diturunin dari fungsi gamma. Ini juga dari momen gamma juga bisa. Ini kan alfa beta, alfa kali beta. R, alfa kali beta kuadrat, R per 2 kali 2 kali 2. Jadi R2R. Oke, gitu aja sih kalau untuk gamma. Terus kita ke teorema student. Teorema student. Jadi ini juga cukup messy. Jadi teorema student ini pertama ambil X1, X2 sampai Xn yang berdistribusi identik dan saling bebas, IID. Identical and independent and identically distributed. Oke, jadi X1, X2 sampai Xn ini masing-masing berdistribusi normal dengan rataan ini, variansi ini. Semuanya sama, identik, dan saling bebas. Ini dasar dari teorema student. Terus kita definisikan dulu pembacak yang baru, X bar. X bar ini rataan dari X. Jadi X1, X2, X3 sampai Xn kita cari rataannya. Ya kayak standar 1/n sigma X1 terus S kuadrat. S kuadrat ini variansi 1/n min 1 sigma N. Ya ini standar lah. Tapi ini kan dalam bentuk pembacak. Karena si XI ini masih dalam bentuk pembacak. Jadi obatnya si S sama X bar ini juga pembacak. Oke, jadi ini empat uh, teorema empat hal utama lah dari teorema student. Ini keluar di soal tahun lalu. Jadi kayak kisi-kisi yang dia kasih ibunya itu keluar di soal tahun lalu, soal soal dia yang terakhir. Jadi nggak tahu bakal bisa samakah dengan soal dia atau enggak. Jadi empat dari teorema student ini yang pertama, X bar berdistribusi normal dengan rataan mu dan variasi sigma kuadrat per n. Ini kayak gini. Terus eh, ini bakal dikembangkan bahwa ternyata tidak hanya berlaku pada X yang berdistribusi normal. Ini bakal dikembangin ke eh, teorema limit pusat. Jadi kalau ini kan normal kan.
hanya untuk distribusi normal. Jadi teorema student ini hanya untuk distribusi normal. X-nya distribusi normal. Ini yang pertama. X bar berdistribusi normal mu, sigma kuadrat per n. Pembuktiannya nanti. Yang kedua, si X bar sama X kuadrat ini saling bebas atau rataan dan variansi saling bebas. Ini kayak yang di PDF yang dikirim Kuria di oh ya. Tapi aku coba di sini itu nulisnya lebih mungkin semoga bisa lebih paham gitu. Kedua ini rataan dan variansi saling bebas. Yang ketiga n min satu kali variansi sampel, yang ini sampel ya. Yang ini populasi. Variansi sampel, variansi populasi berdistribusi chi-square dengan derajat kebebasan n min satu. Ya, n min satu, n min satu. Ini kalau kalian ingat, ini dulu dipakai di statistika inferensi di ANDAT. Terus yang keempat, ubah acak T, T yang kita definisikan ini berdistribusi student T dengan n-1 derajat kebebasan. Makanya ini namanya teorema student, karena menghasilkan, jadi tujuan akhirnya itu di student T, distribusi. Oke, bukti yang pertama tadi, X bar berdistribusi normal dengan rataan mu dan variansi sigma kuadrat per n. Jadi kita definisiin kan X bar itu seper n sigma xi. Jadi kalau buktinya itu cukup simpel, ekspektasi X bar itu ekspektasi ini, ekspektasi dari ini, seper n-nya bisa keluar karena tidak ada dia konstanta, seper n kali ekspektasi X1 plus X2 plus dadadada sampai Xn. Sebanyak ini berarti kan ini bisa ditulis jadi n kali mu e xi kan. X ini mu karena dia berdistribusi identik dengan rataan mu. Jadi seper n kali mu dapatlah rataannya mu. Terus variansi. Variansinya variansi dari ini, ingat kalau variansi konstantanya itu keluar dikuadratin. Nah, ini seper n kuadrat kali sigma variansi xi. Sigma variansi xi berarti n kali variansi xi yaitu sigma kuadrat. Coret-coret dapatlah sigma kuadrat per n. Terus ini kayaknya aku lupa nulis deh. Jadi kenapa kita bisa tahu? Kita kan tahu rataannya ini, variansinya ini. Tapi kenapa kita bisa tahu bahwa si X bar ini berdistribusi normal? Si X ini kan tadi normal kan. Tapi apakah benar si X bar ini normal? Jadi argumennya adalah, jadi si X bar ini adalah fungsi dari Xi yang merupakan perubahan acak berdistribusi normal. Karena si X bar ini adalah fungsi dari di Pobacak yang berdistribusi normal semua, maka kita bisa bilang si X bar ini berdistribusi normal. X bar berdistribusi normal. Oke, yang A cukup uh, nggak begitu susah. Bukti B, yang X bar dan S kuadrat, yaitu rataan dan variansi saling bebas. Oke, jadi ini mulai cukup messy, so bear with me. Fungsi distribusi gabungan X1, X2, sampai Xn adalah, jadi fungsi gabungan itu kan, eh, jadi tadi dibilang X1, X2, sampai Xn itu saling bebas kan. Jadi F, jadi fungsi gabungannya itu kayak dikali aja gitu. Kayak F, X1, X2, X3, sampai Xn, itu sama dengan Fx1 kali Fx2 kali sampai Fxn. Tuh. Jadi kayak dikali-kali-kali aja fungsi distribusi normalnya. Jadi
Kan bentuknya kalau normal itu kan, ya kalau kalian ingat, 2 pi sigma eksponen min setengah X min mu per sigma dikuadratin. Jadi ini kayak dikali-kali-kali gitulah. Ini dipangkatin. Jadi nanti kan si ini 2pi ini dikaliin, dipangkatin n. Jadi 2pi pangkat n per 2, sigmanya juga dipangkatin n, eksponen min setengah, terus karena dia kan eksponen, dia kan misalkan ini Q, dia kan eksponen Q kali eksponen Q1, Q2 kali dada sampai eksponen IN. Kalau eksponen ini kan sifatnya jadinya eksponen Q1 plus Q2 plus Q3 plus dada sampai Qn. Makanya kita pakai sigma di sini. Jadi bentuknya kayak gini. Oke, jadi bentuknya kayak gini nantinya. Fungsi peluang gabungannya. Lalu kita definisikan ubah acak baru. YI itu sama dengan X bar, ini yang beda sendiri. Terus Y2 sama dengan X2 min X bar, Y3 X3 min X bar, dan seterusnya. Jadi ini kan tujuannya kita mau ngebuktiin X bar sama variansinya, tanda variansi sama. Kalau rataan itu kan yang ini kan. Terus kalau kalian ingat variansi itu kan yang ini, sigma XI min X bar. Jadi kita mau, jadi kayak spoiler aja, ini idenya kita mau nentuin si Y1 ini bebas dengan ini semua. Ini kan komponen dari variansi kan yang ini. Jadi kita mau nentuin, kita mau nunjukin kalau si Y1 ini saling bebas dengan ini semua gitu. Itu kayak ide besarnya, grand idea-nya. Jadi caranya adalah kan kita ini bekerja dalam X ya. Jadi kita mau ganti nih bekerja dalam Y. Kita bekerja dalam Y, kita ingat pakai Jacobian. Jadi FY sebenarnya Fx kali Jacobian. Dengan Jacobiannya itu do X per do Y. Kenapa do X per do Y? Aku suka mikirnya kayak gini. Jadi ini kan Fy. Y ini sebenarnya Fx X gitu kali Jacobian. Nah, Jacobian itu adalah ini kan bentuknya dx dy kan. Jadi kayak bentuknya aku suka ingatnya itu gini. Dy sama dengan fx dx. Jadi fy dy sama dengan fx dx. Makanya Jacobiannya itu dx per dy. Ini x per y. Gitu. Oke, kita mau x per y. Kalau kayak di kalkulus lanjut, do yang ini Jacobian. Jadi kita nurunin x1 terhadap y1 berarti kan. Nah, tapi lihat si x1 itu kan susah ya ngitung. Jangan x1 deh. Kita lihat x2. Jadi kalau kita mau nurunin x2 terhadap y2, ya kan di sini kan. Wait. Hmm. Oh, gini. Jadi kalau di sini, ini kan ada X bar ini ada X1, X2, X3, X4, X5, dan seterusnya. Ini ada X1, ada X2, ada X3, dan sebagainya kan. Jadi kita mau nurunin si X2, Y1, Y2, tapi di sini masih ada, jadi nggak bisa. Jadi lebih gampangnya kita pakai inverse. Jadi kita balik ini, terus kita inverse. Kan determinan kalau dibalik, ya kalau inverse kan, inverse determinan itu seperti determinan ya. Terus kita dapat eh, do Y, jadi Jacobiannya ini Y terhadap X,
Jadi turun ini terhadap Y1 terhadap X, berarti 1/N kan, X1. Jadi di sini ada, ini kan 1/N kali sigma XI. Jadi XI per N, X1 per N gitu. Jadi 1/N. Ya, di sini 1/N, per N, per N, per N. Terus, ya ini ada di sini kan yang kedua ini turunan terhadap si Y2 ini terhadap X1. Y2 terhadap X1 kan X1-nya ada di sini kan. Jadi nilainya min 1/N. Terus eh, X2 terhadap Y2. Kalau X2 terhadap Y2, Y2 terhadap X2 kan ada di sini aja. Jadi nilai sini ada, di sini ada juga. Jadi ya kayak tentuin polanya aja sih ini. Jadi Jacobiannya kayak gini. Terus nanti determinannya itu bakal kayak gini, 1/N. Jadi matriks ini determinannya itu 1/N. Terus kita inverse kan, Jacobiannya itu bernilai N. N itu tadi jumlah ubah acak yang kita ambil. Oke, kita dapat Jacobiannya N. Ya, N ini selalu positif karena kita jumlah ubah acaknya pasti positif. Sehingga si ini setelah ditransformasiin, kita dapat ini ubah fungsi distribusi gabungannya. Kita misalnya ini sebagai C kali eksponen ini. Jadi kita save ini sebagai A. Perhatikan bahwa ini, jadi kita ambil yang ini nih, yang ini. Perhatikan bahwa kalau si ini kan kita jumlahin si I, yang I itu ada di sini doang. Jadi sigma itu bisa keluar seperti sigma kuadrat ini. Maka dengan ini, sebenarnya ini kayak sifat yang dari yang dihafal lah gitu. Ini hafalan yang warna hijau ini dihafal untuk menuruninnya. Jadi ini sama dengan ini, maka jadinya sigma kuadrat, kita masukin ini. Terus eh, kita bisa keluarin satu nih. Jadi ini kan dari 1 sampai N. Terus kita keluarin yang satu, X1 min X bar dikuadratin. Terus kita sisain ini. Terus kita save. Lalu perhatikan bahwa ini sama dengan 0. Ini sama dengan 0. Jadi kalau ini kan tadi kita pecah ya. Jadi ini sama ini. Yang ini kita pecah jadi ini dan ini. Jadi ini sama dengan 0, maka ini sama dengan ini. Terus kita gunakan sifat persamaan ini, masukin ke B lagi. Jadi ini eh, ini kan tadi. Jadi ini kuadratnya masih di luar. Di, Oke, terus ini. Kalau XI min X bar kan tadi berarti YI kan. Tapi dari dua. Karena kalau Y1 itu X bar doang. Jadi makanya kita tadi ngepecahin ngepecahin dia biar YI-nya ini dari dua aja. Jadi ini jadi YI, ini juga jadi YI, ini kuadrat-kuadrat, X bar itu Y1 min mu. Mu, biarin. Oke, jadi kita masukin lagi ke A, jadi C kali eksponen ini ya tinggal masukin lagi yang tadi A itu yang ini, masukin, terus kita bisa pecah. Jadi C kali eksponen ini dan ini. Nah, kalian lihat
Kalau yang bagian yang ini kan dia cuma mengandung Y2, Y3, Y sampai YN kan. Bentar, ini harusnya ini Y2, Y dari 2. Nah, kalian lihat bahwa ini cuman dari Y mengandung Y2 sampai YN doang. Sedangkan yang ini mengandung cuma Y1 doang. Jadi kita bisa bilang ini fungsinya kita bisa pecah jadi suatu fungsi dari Y2, Y3 sampai YN dan suatu fungsi lagi Y1. Karena si fungsi gabungan ini dapat dipecah menjadi perkalian Y1 sama X bar dan ini yang merupakan ini, maka dapat dikatakan si X bar ini, si X bar yang di sini saling bebas dengan ini Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6 dan seterusnya. X bar Y1 bebas dengan ini. X bar bebas dengan yang ini. Ini udah one step menuju nentuin kalau si X bar ini saling bebas dengan variansinya. Lalu kita lihat karena si X1 min X bar itu sama dengan min ini yang dari bagian sini. Karena dia gini, perhatikan bahwa si X1 min X bar itu merupakan fungsi dari XI min X bar. Jadi X1 min X bar juga saling bebas terhadap X. Karena dia merupakan fungsi dari ini juga. Yang saling bebas, jadi dia juga saling bebas. Jadi telah diperoleh bahwa X bar dan X1 min X bar, X2 min X bar, pokoknya kayak gini, saling bebas. Maka S bar S kuadrat ini variansi sampel karena merupakan fungsi dari ini kan. Fungsi dari ini. Jadi kalau si X bar bebas dengan ini, maka si X bar juga bebas dengan ini juga gitu. Makanya dari ini terbukti kalau si X bar bebas saling bebas dengan variansi. Terus yang ketiga, bukti n-1 S kuadrat per sigma kuadrat berdistribusi K square dengan derajat kebebasan n-1. Oke, jadi kita pakai hubungan ini dulu. Ini ke hubungan ini, terus kita kembangin dibagi sigma, semuanya ruas kiri dan ruas kanan dibagi sigma, sehingga dapatnya ini. Kalau kalian lihat, ini kan bentuknya X normal ya. Ini normal, baku, ini yang kita tanya. Terus ini, ya. Nah, perhatikan bahwa si X ini kan normal, mu sigma kuadrat. Sehingga kalau kita ambil pubacak baru, ZI, ini bakal berdistribusi normal baku, kayak yang awal. Terus kita tahu juga si X bar ini berdistribusi normal ratan mu dan variasi sigma kuadrat per M, yang dari bagian poin A tadi di teorema student. Maka, hmm, ya, jadi kan si X bar ini berdistribusi ini kan. Jadi kalau kita standarisasi si X bar ini dengan ini, ya X bar min mu per sigma per akar N itu akan berdistribusi normal baku. Terus ini ada definisi lagi. Jadi jika Z berdistribusi normal, maka Z kuadrat itu berdistribusi Chi square. Jadi normal kuadrat itu Chi square. Ini normal baku kuadrat sama dengan Chi square. Nah, jadi kalian lihat ini. Ini kan yang ini nih. Ini kan normal kan. Terus dikuadratin. Nah, normal dikuadratin. Ini berarti berdistribusi Chi square. Terus yang tadi V, yang ini, yang ini kan yang bagian dalamnya distribusi normal, normal baku. Terus kita kuadratin, maka dia berdistribusi Chi square.
Terus jika X1 adalah masing-masing berdistribusi chi-square IID, jadi jumlahnya itu udah dijumlahin ke eh, ininya, derajat kebebasannya. Fungsi pembangkit momen untuk chi-square ini bisa diambil dari gamma tadi. Terus karena W dan V saling bebas, kenapa W dan V saling bebas? Ya udah deh, karena W dan V saling bebas ya udah, maka di fungsi pembangkit momen untuk U itu sama dengan fungsi pembangkit momen untuk W kali fungsi pembangkit momen untuk V. Jadi ini fungsi pembangkit momennya, ini yang W, ini yang ini. Nah, terus kita bagi, dapat fungsi pembangkit momen untuk W-nya itu ini. Nah, ini bentuknya merupakan FPM, fungsi pembangkit momen untuk chi-square berderajat kebebasan n-1. Nih. Jadi, kalau FPM itu fungsi pembagi momen itu kayak identitas dari uh, sebuah distribusinya gitu. Jadi kalau fungsi pembagi momennya kayak gini, sudah pasti dia berdistribusi ini. Karena dia berbentuk ini, dengan demikian terbukti bahwa si ini berdistribusi chi-square n-1. Oke, terus yang terakhir, bukti untuk yang D, si Ubah T ini adalah kita definisikan X bar min mu per S per akar N. Berdistribusi T n-1. Jadi definisi dari distribusi T student ini adalah T besar, eh, ubah acak T-nya itu Z per akar T per V kecil. Dengan Z ini berdistribusi normal, nol baku, si V ini chi-square dengan derajat kebebasan n-1, dengan V sama n-1. Oke, jadi bukti si ini berdistribusi T adalah kita ambil ini kan. Ini terus kita kali seper sigma akar N. Seper sigma akar N. Bakal jadi gini. Baik. Ya, benar. Jadi gini. Terus kita pokoknya jadiin. Terakhir bakal jadi gini deh. Jadi kan X bar min mu per sigma akar N, per akar N dibagi S. Ini kan S per sigma. Kita ganti jadi akar S kuadrat per sigma kuadrat. Terus kita masukin ini. Kita mau ini kan bentuknya. Jadi kita tujuannya mau ke sini, ke chi-square. Jadi ini kali n-1 S kuadrat n-1 sigma kuadrat. Terus kita keluarin yang bawah. Sama dengan seper n-1 akar n-1 S square per sigma kuadrat. Ini akar. Gitu. Ini kan bagian ini chi-square. Di sini, jadi dia jadi chi-square. Ini normal baku. Terus ini V. Jadi si T ini kita bisa membuktikan bahwa ini punya bentuk normal baku dibagi akar chi-square bagi derajat kebebasannya. Maka bisa dibilang si ini berdistribusi T student dengan derajat kebebasan n-1. Jadi ini keseluruhan dari teorema student mungkin bisa jadi keluar gitu. Kan yang ditanya itu yang di kisi-kisi kan dikasih X bar versus ini ya. Ya udah berarti X bar itu kan berdistribusi normal dengan variansi dengan rata variansi ini. Kalau ini berdistribusi chi-square dengan ini gitu. Kira-kira itu sih kalau jawabannya. Itu teorema student. Oke, last one.
teorema limit pusat, dan order statistics atau statistik terurut. Jadi teorema limit pusat. Eh, Mungkin kita break dulu deh ya. Aku juga udah kering nih. Kita break sampai 8.40 dulu ya. Habis itu kita lanjut lagi. Ntar ya guys. Oke, kita lanjut. Ini udah mau terakhir. Teorema limit pusat. Jadi teorema limit pusat ini, jadi ide besarnya gini. Kita punya, eh wait, hmm, hmm. Oke, jadi teorema limit pusat itu idenya gini. Kita punya distribusi, distribusi apapun deh. Kita punya distribusi apapun, misalkan X bisa berdistribusi apapun. Terus kita ambil, eh, terus kita ambil banyak di n itu menuju tak hingga. Jadi ada X1, X2, X3 sampai Xn dengan n menuju tak hingga. Jadi kita punya satu kejadian, terus kita ngambil-ngambil terus. Misalnya X2 distribusinya kayak inilah. Kan ini kan nggak normal banget distribusinya. Jadi ini X. Jadi kita ngambil sampel terus. Jadi X1 misalnya kita ambil di ini, X2 kita ngambil sini, X3 ngambil sini, 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 sini. Ya, kita ngambil banyak banget lah di distribusi ini, kita ngambil berapa gitu kan. Jadi rataannya itu, jadi kita ngambil banyak kan, X1, X2 sampai Xn, rataannya itu bakal berdistribusi normal. Distribusi apapun itu, X, Pak. Si X-nya itu berdistribusi apapun. Kalau kita ngambil banyak banget, rataan rataan hasil comotan sampel kita, itu bakal roughly track to distribusi normal gitu. Itu teorema limit pusat. Ya menurutku cukup menarik ya. Soalnya dari distribusi apapun itu, mau kosong, mau gamma, mau distribusi aneh-aneh,
kita ngambil banyak gitu secara random. Kita ngambil banyak titik, terus kita rata-ratain. Rata-ratanya itu bakal berdistribusi normal. Kayak mungkin tidak persis normal, tapi cukup mendekati dengan distribusi normal. Itu. Ya, itu ide utama dari teorema limit pusat. Jadi mungkin bisa ditanya dari ibu dari soal gitu, aku jelaskan teorema limit pusat, dada. Jadi kayak idenya itu kita ngambil banyak, nanti rata-rata dari distribusi apapun itu kita ngambil secara random. Nanti rata-rata dari hasil-hasil yang kita ambil itu bakal berdistribusi normal. Oke, dengan ya udah kita definisikan si X bar ini berdistribusi normal dengan min, mu, dan variansi sigma kuadrat per n. Ini perkembangan dari bagian teorema student sebelumnya ya. Nah kan yang tadi yang mu ini kan eh, si rataan X, ini ekspektasi X, ini variansi X. Ya ini perkembangan dari bagian teorema student sebelumnya. Bisa berlaku juga kayak tadi dibilang bisa diberlaku untuk X tidak berdistribusi normal juga. Nih, TLP berlaku. Oke, misalkan kita punya dua pubacak X1 dan X2 yang saling bebas. Maka ekspektasi X1-nya itu ya, mu sigma. Diketahui dari TLP bahwa dengan N1 dan N2 yang besar, jadi X bar 1 itu kita dari satu distribusi kita ngambil ini rataannya yang pertama, sesi pertama lah misalnya. Terus ini yang sesi kedua, rataannya ini valensinya, ini rataannya valensi ini. Sehingga selisih dari ini, selisih dari rataan itu kan berdistribusi normal juga karena kan ini transformasi linear. Jadi transformasi linear dari distribusi normal bakal tetap normal. Jadi dia bakal tetap distribusi normal dengan rataan mu 1 kurang mu 2 ini dapatnya dari ekspektasi X bar 1 min X bar 2 ini bakal sama dengan mu 1 kurang mu 2. Jadi ekspektasi X1 kurang ekspektasi X bar 2 ini bakal mu 1 kurang mu 2. Dapatlah ini. Variansi juga sama. Oke, yang ini kan dia saling bebas ya. Saling bebas kan. Jadi kalau ini kan harusnya jadi variansi X1 tambah variansi X2 kurang, karena ini ada negatif, kurang 2 kali kovariansi X1 X2. Karena dia saling bebas, jadi ini nilainya 0. Jadi variansi X1 plus variansi X2. Apa? Ini. Wait. Ini harusnya per N. Nah, jadi si jadi kan kita tahu nih si X1 min X2 berdistribusi normal dengan rataan ini variansi ini. Jadi kita bisa pakai yang rumus standarisasi tadi, si Z. Kita misalnya Z itu X ini min dikurangi rataannya ini dibagi akar variansinya ini kan. Maka dapatlah ini. Dan ini kan kita standarisasikan. Jadi normal baku. Dan dapatlah rumus ini. Nah, persamaan ini kan kalau kalian ingat ada di handat, yaitu untuk statistika inferensi, selisih rataan. Selisih rataan populasi satu dan populasi 2 apakah signifikan atau enggak. Nah, inilah awal awal mulanya munculnya itu dari sini, dari teorema limit pusat. Ini adalah distribusi persamaan distribusi sampel dari selisih dua rataan. Ini berdistribusi normal baku. Oke, itu aja sih kalau untuk teorema limit pusat. Terus next ada statistik terurut.
Statistik terurut. Jadi kita ada satu kejadian. Satu kejadian kayak yang tadi yang di teorema limit pusat, kita ada satu kejadian berdistribusi ya apapun lah. Kayak kayak gini misalnya distribusinya. Terus kita ambil sampel acak. Kita ambil sampel acak. Jadi kita ambil sini, 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 di mana-mana lah, kan? Oke, dengan ya setiap sampel acak itu IID, jadi saling bebas. Jadi kita ngambil data di sini, sama ngambil data di sini, sama ngambil data di sini, itu saling bebas kovariansinya nol dengan fungsi peluang. Jadi inti dari statistik terurut ini adalah kita punya sampel acak nih X1, X2, ini misalnya 1, 3, dia ada 0,5, ada 8, ada 7 gitu, dan lain-lain. Nah, statistik terurut, kita nge, nge-introduce satu ubah acak baru. Itu misalnya Y, di mana si Y1 ini adalah nilai terkecil. Si Y1 adalah nilai terkecil, Y2 kedua terkecil, YK K terkecil, N nilai terbesar. Jadi dari X1, X2 sampai Xn ini kita ngurutin, kita ngurutin jadi Y1, Y2, Y3 sampai Yn. Jadi barisan Y sampai Yn itu adalah barisan yang terurut dari terkecil sampai terbesar. Nih. Jadi inti dari statistik terurut itu gini, kita ngurutin eh, jadi pembacaknya dari paling kecil sampai paling besar gitu idenya. Dan titik-titiknya disebut statistik terurut. Oke, fungsi peluang gabungan. Jadi fungsi peluang gabungan ini menyatakan peluang nilai terkecil diperoleh Y1, terkecil kedua Y2, dan seterusnya. Jadi kita mau nentuin berapa peluang si Y1, Y besar satu, ini Y besar satu, pembacaknya bernilai Y kecil satu, Y besar 2 bernilai Y kecil 2, Y besar 3 bernilai Y kecil 3. Jadi secara spesifik banget nih. Jadi nilai terkecil tuh Y1, nilai kedua terkecil Y2, Y3, Y4, Y sampai YN. Nah, fungsi peluangnya itu adalah ini. Jadi N faktorial kali FY1, FY2. Jadi N faktorial itu jumlah eh, kemungkinan yang bisa urutan yang bisa dipilih dikali FY1 berarti peluang terpilihnya Y1. Jadi peluang si Y besar satu bernilai Y1, ya kan? Peluang Y besar satu bernilai Y1, peluang Y besar 2 bernilai Y2, peluang 3, 4 sampai YN gitu. Karena si Y ini kan saling bebas karena si X lagi tadi saling bebas IID. Si X saling bebas, Y saling bebas. Jadi peluangnya itu tinggal dikali kali 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 gitu. Terus dengan ketentuan dia si Y1 itu lebih besar dari A. Itu daerah bawahnya, batas bawahnya. Misalnya kita punya distribusi kan gamma. Kalau gamma kan dia gamma itu kan cuma dari X itu dari 0 sampai tak hingga. Jadi si Y1 ini nggak mungkin kita ngeharap si Y1 itu bernilai -1, ya kan? Kita nggak mungkin berharap si Y1 itu bernilai Y1, -1. Jadi kalau kita mau cari peluang si Y1 bernilai, peluang nilai terkecil, kita Y-1, berarti peluangnya pasti nol dong. Karena itu nggak mungkin. Jadi harus diperhatiin ke daerahnya gitu. Terus ketentuan yang kedua adalah dia harus berurut. Jadi Y1 itu harus lebih kecil dari Y2, harus lebih kecil dari Y3. Kalau berbeda, kayak Y2 ini ternyata lebih kecil daripada Y1, nilainya pasti nol. Karena nggak mungkin. Karena kan eh, si Y ini udah terurut kan, sudah pasti terurut. Kalau kita mau nanya peluang dia nggak terurut, ya pasti nol. Nggak mungkin, karena Y itu udah terurut.
Nah, contoh ini menggunakan si X itu berdistribusi normal. Jadi kita misalin, ya ini normal, normal, normal gitu. Ya, jadi N faktorial kali, ya kayak tadi yang fungsi distribusi kepadatan peluang itu normal, ya dipangkatin seper ini dipangkatin, terus yang bagian eksponen ini tambah, 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 tambah. Dengan ketentuan, ya kalau normal itu kan dari negatif tak hingga sampai tak hingga kan, bisa apapun itu. Jadi dari negatif tak hingga, Y1, Y2, Y3 tetap berurut sampai YN, sampai tak hingga, sampai YN. Tapi YN itu bisa sampai tak hingga gitu. Jadi ini fungsi peluang gabungan untuk Y1, Y2 sampai YN bila si X itu berdistribusi normal. Oke, distribusi Y1. Kita mau nentuin nih. Ini kita mau nentuin peluang bahwa nilai terkecilnya adalah Y1. Jadi kita nggak peduli si nilai-nilai urutan yang lainnya. Kita cuma mau tahu yang paling kecil itu nilainya berapa sih? Nilainya segini, peluangnya berapa sih? Gitu. Jadi G1, aku tulis satu. Nah, kita cuma ngomongin tentang Y1 doang. Y besar satu. Jadi G1, Y, fungsi dari Y1, itu sama N, satu min F Y1, N min satu ini. Oke, idenya adalah kayak visualisasinya. Jadi aku suka visualisasinya, gitu. Jadi kayak um, gini, GY1. Jadi kita mau Y1. Ini berarti di sini ada Y2, Y3, dan seterusnya sampai YN lah. Gitu. Kita mau mencari peluang si nilai terkecilnya itu adalah Y1 ini, di sini, ya kan? Kita mau di sini. Jadi otomatis kalau si ini jangan deh. Oke, kita mau si Y1 itu di sini, di titik ini. Otomatis si Y2, Y3, Y4, Y5 itu pasti harus ada di sini. Ini ada Y2, Y3, Y4, dan seterusnya sampai YN. Y2, Y3, Y4 sampai YN itu sudah otomatis pasti di sini, nggak mungkin di sini lagi kan? Karena Y1 itu udah di sini, Y2, Y3, Y4 harus pasti lebih besar. Karena itu si ini ada di sebelah kanan. Oke. Jadi kita pecah satu-satu. FY1. FY1 itu menyatakan berapa sih peluang kita dapat si Y1 di si Y besar satu sama dengan Y1. Peluang nilai terkecilnya Y1 lah peluangnya. Ya udah, berarti F Y1. Terus di sini berarti kita mau nentuin berapa peluang si Y2, Y3, Y4 sampai YN itu bernilai lebih besar daripada Y1. Oke. Ini kan berarti kalau kita mau tahu dia eh, peluangnya berapa untuk lebih besar dari Y1, kita bisa pakai satu min F besar Y1. Ini maksudnya F F besar Y-1 ini kan maksudnya yang bagian ini kan. Jadi FY1 itu peluang dia berada di sini. FY1 berada di sampai sini. Jadi satu min FY1 berarti peluang dia berada di daerah ini gitu. Oke. Jadi aku ulang. Jadi kayak hmm, si FY1 yang ini, F kecil Y1 itu adalah peluang titik ini dong di sini. F besar Y1 itu adalah peluang kumulatif kan, kumulatif. Jadi dia adalah peluang ya, si Y1 itu dari sangat kecil, dari nol atau batas bawah sampai sini. Jadi si Y1 itu
bisa di sini, di daerah inilah peluangnya itu berapa? Peluang F besar Y1 itu, peluang si Y1 ada di sini. Kita kan, terus kita bilang, kita mau cari kalau si ini Y harusnya. Peluang Y ada di sini. Itu sebelum Y1. Nah, si Y2, Y3, Y4, dan seterusnya. Itu kan peluangnya, mereka, kita mau cari berapa peluang mereka berada di daerah sini. Kita mau cari peluang mereka berada di daerah yang hitam ini. Nah, berarti peluang mereka di daerah hitam ini satu min, satu min daerah ini, gitu. Makanya satu min daerah ini. Nah, makanya daerah ini. Terus kan kita ada Y2, Y3, Y4, Y5 sampai YN. Berarti kita peluangnya ini, terus kita ada N-1 variabel, karena kita mulai dari 2. Jadi satu min FY1 peluangnya pangkat N-1. Dikali, ya tadi peluang si Y1 ini berada di sini. Jadi eh, idenya kayak gini. Jadi distribusi Y1 peluang bahwa nilai terkecilnya adalah Y1 adalah N. Berarti eh, kita milih satu dari N itu, salah satu dari N, dari Y1 sampai YN, bahwa eh, peluang si Y1 itu berada, si nilai terkecil itu berada di FY1, peluang dia di Y1, di Y1, dan sisanya berada di atas Y1 gitu. Jadi distribusi Y1 itu bentuknya kayak gini. Idenya kayak gitu. Terus ke YN. YN ini kan nilai terbesar. Jadi distribusi YN. Kayak sama kayak yang tadi kita punya garis, terus misalnya kita mau YN tuh nilai terbesar di sini. Tentu saja kita mau peluang kita dapat nilai YN itu. Jadi peluang nilai terbesar kita itu YN itu. Terus sisanya berada di bawah YN gitu. Jadi si F1, F2, kok F, Y1, Y2 sampai YN-1 itu berada di sini gitu. Peluangnya berapa? Nah, peluang mereka di sini itu kan ini kan, ini fungsi kumulatifnya. Ini berarti peluang si nilai yang kita dapat itu di bawah YN gitu. Itu idenya. Jadi kan di sini ada satu 2 sampai N-1 variabel. Makanya kita pangkat N-1. Terus kita ada N kali gitu. Terus YK. Kita cari eh, di YK. Berarti si kita mau cari titik tengahnya ya kayak misalnya nilai berapa peluang nilai kedua, misalnya kita ambil K sama dengan 2 deh, atau K sama dengan 5. Berapa peluang nilai kelima terkecil, terkecil kelima, itu bernilai Y kecil K, Y kecil 5. Nah, idenya sama juga. Jadi kita punya garis, di sini YK, kita mau yang ketiga tuh di YK. Oke, terus ini tentu saja kita mau yang kelima itu bernilai YK, maka kita ada FYK. Kita mau peluang dia muncul sebagai YK. Terus, em, nah, kan YK. Jadi di sini, di daerah sini harus ada Y1, Y2, sampai YK-1. Kalau di sini ada YK+1, YK+2, sampai YN. Gitu. Jadi itu daerahnya.
Ya udah pakai IT yang sebelumnya juga. Jadi kita ada sebanyak Kmin satu. Kmin satu di sini peluang mereka ada di sini adalah distribusi kumulatif YK. Berarti ini FYK peluang mereka berada di daerah sini, pangkat jumlah mereka kan ada Kmin satu. Nih, terus di sini kan dari N min K. Di sini kan jumlahnya N min K banyaknya. Dan peluangnya itu satu min YK, satu min yang ini kan. Jadi satu min FYK pangkat N min K, sebanyak N min K dikali ini tadi. Oke. Terus kalau yang bagian ini aku suka mikirnya kayak gini. Supaya base-nya itu kita pakai n faktorial. Terus kita bagi, ini kan ada Kmin satu, N min K, ini satu. Kita bagi aja langsung. Kmin satu faktorial, N min K faktorial, satu faktorial. Ini satu faktorial ya satu. Ya udah dapat ini gitu. Ya idenya ini turunin ke sini, ini turunin ke sini. Itu kayak cara gampang menghafalnya. Terus ada fungsi kepadatan peluang bersama Y1 dan YI dan YJ. Terus YI. Sebenarnya idenya sama juga kayak tadi kayak bisa visualisasiin pakai garis. Kita ada YI, kita ada YJ. Berarti di sini ada Y1, Y2 sampai Y1 sampai YI-1. Ya, di sini YI plus 1 sampai YJ-1. Ini YJ plus 1 sampai YN. Tentu saja kita ada peluang si ininya muncul, yaitu ini dan ini. Terus kita ada peluang, kita mau cari yang ini. Ini kan, yang di sini ada I-1, I-1, FYI, YI, peluangnya di sini. Terus kita ada daerah ini, peluangnya itu ini kan. Jadi yang FYJ, yang ini dikurangi ini. Di sisa yang ini doang. Itu daerahnya. Ini fungsi peluangnya. Ini di sini ada J min I min 1. Di sini ada J min I min 1. Terus ke atas. Ke atas ini kan 1 min F YJ. Ya, ini daerah atas. Jumlahnya adalah N min J. Terus N faktorial base. Terus I min 1, I min 1. J min 1 min 1. J min I min 1. J min I min 1. N min J, N min J. Tuh. Faktorial, faktorial, faktorial. Itu. Terus peluang bersyarat kalau kalian lupa, peluang bersyarat itu kita punya misalnya dua nih, bivariat. Ada dua, terus given si Y1, YI. Kita tahu bersyaratnya YI. Ya, peluang bersyarat itu gabungan mereka, yaitu yang ini, dibagi syaratnya, yang ini. Tapi ini yang univariat, yang peluang dia sendiri. Kalau yang biasa itu, kalau ini biasa ini, yang ini, bagian ini, F, Y, I. Ini yang univariat, ini yang bivariat. Oke, dengan itu kita bakal ada ekspektasi bersyarat. Ekspektasi bersyarat ya sama aja, kita pakai YJ, tapi peluangnya itu ini. Terus ingat kalau I, kita kita tahunya yang sebelum kan. Kita tahu yang sebelum, misalnya I kecil dari J. Jadi berarti daerah si YJ itu bisa dari YI yang bawah, ini batas bawah kita tahu yang bawah, tapi batas atasnya itu sampai batas atas distribusinya. Kali YJ, YJ, terus pakai yang bersyarat, peluang bersyarat. Karena ekspektasi bersyarat, kita pakai peluang bersyarat. Given ini, kita tahu di sini, atasnya gitu.
Terus ini kan YJ, DYJ. Seperti itu. Teorema limit pusat sama statistik terurut. Bisa ada nggak ya? Artinya udah sih. Jadi kayak gitu crash course-nya. Semoga bermanfaat. Kayak menurut aku ini lebih banyak harus ini sih, harus belajar latihan ngerjain soal gitu. Soalnya ini benar-benar banyak yang harus dihafal dan harus diingat. Jadi harus banyak-banyak latihan soal. Karena itu kayaknya aku nggak bakal ngerjain soal di sini. Tapi aku udah ada ngerjain beberapa eh, soal. Ini UAS, soal-soal UAS yang udah aku kerjain. Nanti bakal aku share aja. Mungkin kayak gitu aku pikir bisa lebih efektif untuk kalian belajar with your own pace. Bisa belajar kayak bisa lihat jawaban itu, jawaban aku kayak gimana, apakah benar, apakah salah gitu. Mungkin kayak gitu lebih efektif sih menurut aku. Ya udah, biar kalian bisa belajar sendiri juga, mungkin tutor ini sampai di sini aja dulu. Oke, kalau ada pertanyaan, ada apa-apa, boleh langsung tanya ke aku juga. Oke, terima kasih untuk sudah menonton Crash Course Tutor hari ini. Thank you. Oke, terima kasih kawan Peter yang udah bersedia buat bantu kawan-kawan di sini. Karena tutorialnya udah selesai, jadi bagi kawan-kawan yang boleh pengen live boleh live dulu. Terima kasih. Thank you, Peter.